mau tanya pendeta, kalau sekarang ini kita masih boleh membuat dupa-dupa dalam rumah atau gereja, karena zaman di mezbah Tuhan dipenuhi dengan asap dupa. Pertanyaan, kalau sekarang ini kita masih bolehkah membuat dupa-dupa di dalam rumah atau gereja? Karena di zaman mezbah Tuhan dipenuhi dengan asap dupa. Terima kasih, silakan pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Rile Silalahi. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya pikir pertanyaan ini berdasarkan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengilustrasikan rencana keselamatan melalui upacara-upacara yang pusatnya adalah bait suci. Sejak Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun suatu bait suci pada waktu mereka keluar dari Mesir, sampai orang Israel tinggal di negeri perjanjian, bahkan sampai kepada zaman di mana Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetap semua upacara-upacara itu dilakukan. Perhatikan bahwa dupa atau mezbah pedupaan mezbah pedupaan itu hanyalah merupakan salah satu bagian dari perabot-perabot atau kelengkapan-kelengkapan yang ada pada bait suci orang Israel di perjanjian lama. Masih ada lagi kelengkapan-kelengkapan lainnya, contohnya di depan itu ada bokor pembasuhan, ada juga di depan atau di halaman bait Allah itu ada juga mezbah korban bakaran. Kemudian begitu masuk ke dalam bait Allah itu, di sana ada 7 kaki dian, ada roti pertunjukan yang harus selalu diganti secara berkala, roti yang ada di sana. Ada juga di sana meja atau mezbah pedupaan, ya, itu di dalam bilik yang suci. Lalu kemudian di dalam bilik yang maha suci ada peti perjanjian, yang di dalamnya ada 10 perintah Tuhan di sana. Jadi lalu dipisahkan oleh tirai, ya. Lalu selain itu hanya perabotnya. Lalu ada juga kalau baca di dalam Keluaran pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-31 ada banyak instruksi di sana. Lalu mengenai upacara-upacaranya diatur juga di dalam kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi, di mana banyak semua praktek itu atau upacara-upacara itu menggambarkan yang akan datang, yaitu wujudnya adalah Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-17, semua itu adalah bayangan sementara wujudnya adalah Yesus Kristus. Semua perabot-perabot yang ada di dalam bait suci Allah itu mempunyai makna-makna tersendiri. Yang ada di bait suci orang Israel punya makna-makna. Jadi kita tidak bisa memilih-milih dengan mengatakan bahwa kenapa kita tidak mengikuti ini pasang dupa di gereja, atau kenapa kita tidak bikin 7 kaki dian, kenapa kita tidak buat mezbah korban bakaran, kenapa kita tidak potong domba sebagai korban lagi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menanyakan satu hal, maka pertanyaan itu adalah juga untuk hal-hal yang lain, di mana semua upacara yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yang mengilustrasikan atau mendemonstrasikan rencana keselamatan, sistem korban dan lain sebagainya itu wujudnya adalah Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan perabot-perabot di dalam bait suci itu? Itu pun ada maknanya. Sehingga walaupun sekarang tidak kita pakai lagi perabot-perabot di mana kita di dalam gereja ada roti pertunjukan yang harus selalu diganti, lalu kemudian tidak ada lagi dupa, tidak ada lagi 7 kaki dian dan lain sebagainya, karena perabot-perabot itu telah diterjemahkan ke dalam makna-makna yang bisa kita amalkan, dan makna-makna yang kita bisa jalankan dan praktekkan sekalipun lambangnya itu tidak ada.
Contohnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Dan Tuhan Yesus juga mengatakan manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga walaupun kita tidak punya roti pertunjukan yang kita selalu adakan dan taruh di dalam rumah kebaktian, harus ada roti pertunjukan. Kita tahu bahwa roti pertunjukan di zaman bait suci orang Israel itu menggambarkan Yesus Kristus sebagai roti hidup dan juga menggambarkan firman Tuhan yang kita harus terima setiap hari supaya kita boleh bertumbuh secara rohani. Itu maknanya. Lalu kemudian yang berikut, kita boleh lihat juga mengenai 7 kaki dian itu. Diterangkan juga ternyata mengenai 7 kaki dian itu ada lambangnya atau maknanya. Lambangnya adalah 7 kaki dian. Maknanya, kalau baca contohnya Sakaria pasal yang keempat. Kita baca dalam Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan temukan ternyata api yang selalu menyala pada 7 kaki dian itu, api itu menggambarkan Roh Kudus. Karena api itu tidak pernah padam. Dan api itu adalah api yang datang dari Tuhan, bukan api yang dibuat oleh manusia. Api itu tidak boleh padam. Artinya pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus. Sekarang pertanyaannya kan adalah tentang dupa atau pedupaan itu. Apa yang digambarkan atau dilambangkan oleh pedupaan ini? Kita boleh baca satu ayat yang memberikan kepada kita petunjuk tentang maknanya. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ayat ini mengatakan bahwa pedupaan itu, asap dupa itu menggambarkan doa-doa orang kudus. Lambangnya adalah pedupaan. Maknanya adalah doa, berdoa. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang mengangkat kepadanya suatu persembahan yang harum, asap dupa yang berkenan kepadanya pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, kalaupun ada acara-acara yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggunakan dupa dan lain sebagainya, biarlah itu bukanlah sebuah formalitas belaka, karena yang paling penting di sini adalah makna dari lambang tersebut, yaitu suatu kehidupan yang dipenuhi dengan doa yang terus-menerus kepada Allah, menyatakan hubungan yang konstan dan berkesinambungan dengan Allah melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Terima kasih.